Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video dari Kainama. Salah satu video judulnya Kainama, Ustadz Kainama, bolehkah umat Kristen memakan bipang atau babi? Apa urusannya kalau kita makan babi dan tidaknya? Tidak ada urusannya dengan Islam. Kalau di dalam Islam daging babi haram, ya udah itu terserah kalian. Kenapa harus mengorek-ngorek keyakinan kami? Mengapa harus mengorek-ngorek apa yang ingin kami makan atau tidak kami makan? Memang siapa kalian? Kalian tidak punya otoritas untuk mengatakan bahwa kami tidak boleh makan ini dan itu. Dan Kainama, apapun dalam hal apapun, kalian tidak punya otoritas untuk mengajarkan tentang Alkitab. Karena kalian itu orang yang istilahnya masih bodoh dalam kitab suci. Quran kalian saja kalian tidak paham. Khususnya untuk para mualaf yang selalu berbicara tentang Alkitab, untuk polemikus muslim yang selalu berbicara tentang Alkitab, tentang iman Kristen, tentang Yesus Kristus. Kitab suci kalian saja kalian selalu pelintir-pelintir. Hadis saja bahkan ada yang tidak terima sekalipun itu sahih. Kalian saja masih bermasalah dengan kitab suci kalian. Bagaimana bisa kalian datang kepada kitab suci kami orang Kristen lalu mau mengajarkan tentang kitab suci kami? Jadi untuk saudara-saudara muslim, lebih baik kalian pelajari dulu kitab suci kalian yaitu Al-Quran. Pelajari dengan jujur dulu. Belajar jujur dulu untuk membaca Al-Quran dan hadis. Jangan selalu datang untuk berkomentar tentang Alkitab. Otak kalian itu masih separuh. Otak kalian itu masih separuh dalam hal membaca kitab suci. Itu sebabnya Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang menggelari kami, orang-orang Nasrani yang kalian sebut, orang-orang Kristen yang kalian sebut dalam Quran jika itu adalah Nasrani, dan orang Yahudi sebagai ahli kitab. Karena kami itu lebih paham kitab suci dibanding kalian. Jadi tidak usahlah mau mengajar kami tentang kitab suci. Kami lebih paham kitab suci kami daripada kalian. Nah, Kainama ingin membahas tentang babi. Ocehan Kainama, dia ingin membahas tentang babi. Katanya babi itu haram. Nah, mari kita simak videonya. Dan saya akan memberikan beberapa fakta menarik dalam kitab suci, entah itu dari Alkitab maupun dari sumber Islam, yaitu hadis, Al-Hadis ya. Kita simak dulu apa yang dikatakan oleh Kainama. 8. Juga babi hutan dan semua babi ini. Babi itu karena memang berkubu-kubu belah tetapi tidak memamah biak, haram. Itu bagimu. Daging binatang-binatang janganlah kamu makan, tidak boleh makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Demikian juga babi, meskipun kukunya terbelah dua, tetapi tidak memambah biak. Ada makanan haram. Jadi setelah mengikuti tadi, siapa-siapa saja yang boleh lepas alas kaki, wudhu, lalu sholat. Yang pertama, kalau dia laki-laki, dia harus berkhitan. Yang kedua, jika dia perempuan, dia harus berhijab. Dan di luar masa menstruasi. Tunggu sampai bersih baru dia boleh ya. Lalu yang ketiga adalah dia tidak makan makanan haram. Insya Allah kita lanjut setelah ini. Oke. Kalau menurut Kainama bahwa babi itu haram dan dia kutip di dalam Ulangan 14. Mari kita lihat apa yang dikatakan Ulangan 14 ayatnya yang ke berapa tadi ya? Ke-8. Saudara perhatikan ya, ini Ulangan 14 ayat yang ke-8. Saya kasih besar ya. Semoga saudara-saudara bisa membacanya. Sebentar. Ini Ulangan 14 ayat yang ke-8. Juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Jadi menurut Kainama bahwa babi hutan itu haram. Menurut Ulangan 14 ayat 8. Kalau memang babi hutan itu haram dan kamu kutip di dalam Ulangan 14 ayat 8. Kita lihat ayatnya yang ke-7. Mengapa kamu tidak mengharamkan ini? Tetapi inilah kenapa Muslim menolak ini. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya, unta. Mengapa kalian tidak mengharamkan unta, khususnya nabi kalian? Mengapa nabi kalian tidak mengharamkan unta? Kalau memang menurut kalian bahwa Ulangan 14 ayat 8 harus diterima bahwa babi itu haram. Ingat, Ulangan
setuju menyatakan unta itu haram. Dan nabi kalian, kalau memang babi haram dan itu menjadi sesuatu yang najis, maka selamat, dengan logika yang sama, nabi kalian juga menjadi najis ketika makan unta. Dan nabi kalian juga menjadi seorang yang melanggar Taurat. Jadi unta itu juga haram. Jadi kalian jangan hanya mengutip babi saja, unta juga haram. Dan mari kita lihat dalam hadis-hadis tentang apa yang sebenarnya najis tetapi diperbolehkan dalam Islam. Kita lihat lalat yang masuk ke dalam makanan. Rasulullah bersabda, jika ada lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat tersebut. Sebentar, saya mau tanya, lalat itu najis? Lalat itu kotor atau tidak? Silakan saudara-saudara jawab sendiri. Karena sesungguhnya di dalam salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obat. Sesungguhnya lalat tersebut melindungi diri dengan sayap yang padanya terdapat penyakit, maka celupkanlah semuanya. Jadi kalau lalat jatuh, kalian harus mencelupkan lalat itu secara utuh ke dalam makanan, ke dalam bejana. Itu yang pertama. Itu dalam hadis Sunan Abu Daud 3346. Nah, yang kedua, kita lanjut. Ini kalian juga bisa baca di dalam Sunan An-Nasa'i nomor 4189 dalam hadis.com.co.id. Ini hadis Indonesia. Lalat kecebur di bejana. Kita lanjut lagi. Ini orang yang terpaksa makan bangkai. Nah, sekarang kita mari lihat di dalam ulangan yang tadi dikutip oleh Kainama. Ulangan 8. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Janganlah kamu terkena bangkainya. Di dalam Ulangan 14 ayat 8, di situ juga kita akan pukul Kainama punya kepala dengan ayat yang dia kutip sendiri. Di dalam ayat yang sama, Ulangan 14 ayat 8 dikatakan bahwa daging binatang-binatang itu termasuk unta. Yang tadi sudah saya katakan terdapat di dalam Ulangan 14 ayat 7 itu adalah sesuatu yang haram. Daging binatang-binatang itu tidak boleh kamu makan dan juga jangan kamu terkena bangkainya. Tapi kalau saudara-saudara perhatikan hadis ini, orang yang terpaksa makan bangkai, ini hadis Sunan Abu Daud 3320, kitab makanan. Jadi mari kita lihat, kalau Kainama mau menggunakan Alkitab untuk mendukung setiap argumen dia, untuk mendukung keyakinannya, maka mari kita juga gunakan Alkitab untuk memukul kepalanya yang bodoh itu, yang IQ-nya di bawah rata-rata itu. Ini orang yang terpaksa makan bangkai. Saudara-saudara perhatikan, sesungguhnya, kemudian seorang laki-laki berkata, sesungguhnya untaku telah hilang. Apabila engkau mendapatkannya, maka tangkaplah. Laki-laki itu kemudian mendapatkannya dan tidak mendapati pemiliknya. Lalu unta tersebut sakit. Lantas istrinya berkata, sembelilah unta tersebut. Namun suaminya menolak, hingga unta itu pun mati. Jadi unta itu sudah mati dan menjadi bangkai. Istrinya kemudian berkata, kulitilah unta tersebut, sehingga kita jadikan lemak dan dagingnya menjadi dendeng, hingga kita bisa memakannya. Nah, suaminya berkata, tidak, hingga aku bertanya kepada Rasulullah. Lalu ia datang kepada beliau, dan beliau bertanya, apakah engkau memiliki sesuatu yang memberikan kecukupan bagimu? Ia berkata, tidak. Beliau lalu bersabda, makanlah. Makan apa? Makan daging unta yang tadi sudah menjadi bangkai. Makan daging unta yang tadi sudah menjadi bangkai. Jadi Muhammad menyuruh orang untuk memakan daging unta yang menjadi bangkai. Padahal ayat yang dimana Kainama kutip di dalam Ulangan 14 ayat 8 itu mengatakan bahwa bangkai itu tidak boleh dikenai kalau memang mau mengutip ayat Alkitab untuk mengharamkan babi. Maka di ayat yang sama, Muhammad telah melanggar hukum Taurat. Muhammad telah melanggar, Kainama telah membuat Muhammad terlihat menjadi orang bodoh. Terlihat menjadi orang yang tidak
memahami apa-apa. Dan memang benar demikian, Muhammad tidak memahami apa-apa tentang hukum Taurat. Jadi silakan saudara perhatikan dan saudara nilai sendiri. Makanlah. Jabir bin Samurah berkata, kemudian pemiliknya datang hingga ia pun mengabarkan perihal unta tersebut. Sang pemilik unta lalu berkata, kenapa tidak kamu sembelih? Laki-laki itu menjawab, aku malu darimu. Jadi itu orang yang terpaksa makan bangkai. Kita lanjut lagi. Masih banyak. Wudhu setelah makan daging unta. Hadis Sunan Ibnu Majah 489. Janganlah kalian berwudu, Rasulullah bersabda, janganlah kalian berwudu karena susu kambing dan berwudulah karena susu unta. Sebentar kita skip dulu. Ini tentang susu kambing dan susu unta. Nanti ada yang bagian dagingnya, memakan daging, berwudu setelah makan daging unta. Nah, ini di Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah 488. Rasulullah memerintahkan kami untuk berwudu karena makan daging unta dan tidak berwudu karena makan daging kambing. Jadi Muhammad mengatakan bahwa orang-orang yang memakan daging unta itu harus berwudu, sedangkan kalau mereka memakan daging kambing itu tidak jadi masalah, tidak usah berwudu. Tapi pertanyaan saya begini, pertanyaan saya bagi saudara-saudara muslim, mengapa kalian harus berwudu? Mengapa pengikut Muhammad harus berwudu ketika makan daging unta? Sedangkan daging-daging yang lain itu tidak, misalnya daging kambing itu tidak usah berwudu setelah memakan daging kambing. Mengapa? Mengapa kalian harus berwudu setelah makan daging unta, khususnya para pengikut Muhammad? Apakah kalian tahu? Apakah karena unta itu haram? Apakah karena di sini Muhammad sudah tahu bahwa unta itu haram sehingga mereka harus berwudu? Karena saya mencari jawaban. Ini saya cari di linknya Islam. Ini link Islam semua. Tidak ada jawaban mengapa harus berwudu ketika setelah makan daging unta. Apakah unta itu haram atau tidak? Makanya harus berwudu setelah makan daging unta. Coba silakan saudara-saudara renungkan dan jawab. Di sini hanya menjelaskan bahwa makan dan minum tidak membatalkan wudhu kecuali jika makan daging unta. Tapi kita tidak tahu apa masalahnya dengan daging unta sehingga harus wudhu setelah memakan daging unta. Kalau betul bahwa daging unta itu haram sehingga pengikut Muhammad harus wudhu atau menyucikan diri mereka setelah makan daging unta, maka sebenarnya kita bisa menggunakan logik yang sama dari perkataan Muhammad ini, yaitu bahwa kalian sebenarnya boleh memakan babi, yang penting setelah itu kalian berwudu. itu kalau misalnya kita gunakan logika, kalau misalnya unta itu juga haram tetapi boleh dimakan, tapi setelah itu berwudu. Jadi itu logis. Itu logis. Oke, kita lanjut lagi ke kencing unta. Nah, kalau tadi daging unta, sekarang kita lihat kencing unta. Rasulullah bersabda, jika kalian pergi ke tempat unta-unta kami, maka minumlah susu dan air kencingnya. Dan ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi saudara-saudara kita yang entah itu muslim atau non-muslim. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ada hadis sahih yang memerintahkan muslim untuk meminum kencing unta. Luar biasa. Lalu perihal makanan halal dan haram di dalam Alkitab kalian permasalahkan, perihal babi kalian permasalahkan. Sedangkan di dalam kitab kalian sendiri itu banyak sekali masalah. Jadi itu bukti bahwa sebenarnya Islam juga itu memakan makanan yang haram, sesuai dengan Ulangan 14 yang dikutip oleh Kainama. Jadi kalian hanya mau berkomentar tentang babi, sedangkan unta yang haram juga kalian tidak mau berkomentar tentang hal itu. Silakan saudara-saudara muslim renungkan hadis-hadis tersebut. Renungkan serapi, lalu kalian berpikir dengan jernih. Kalau kalian masih memiliki akal sehat.
Saya ingin mengakhiri video ini dengan salah satu nasihat dari dalam kitab suci saya, yaitu Alkitab. Dalam Roma 14 ayatnya yang ketiga, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi untuk saudara-saudaraku yang muslim, kalau kalian tidak mau makan, ya sudah, jangan menghakimi kami yang makan. Kami juga sebagai orang Kristen yang makan tidak perlu menghakimi kalian yang makan. Jadi kami yang adalah pemakan daging babi panggang, kami adalah pemakan daging babi, tidak akan menghakimi kalian yang minum kencing onta. Tidak akan menghakimi kalian yang memakan daging unta. Tidak akan menghakimi kalian yang akan memakan bangkai unta. Atau yang akan memakan makanan yang sudah dicelupi oleh lalat. Kami tidak akan menghakimi. Maka kalian juga tidak perlu menghakimi kami sebagai orang yang senang memakan daging babi. Karena bagi kami makanan tidak membawa kami ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga bukan perihal makan dan minum, tetapi kerajaan surga perihal kebenaran dari Allah. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.